Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,34% ke angka 6.862. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini masih bergerak naik dan sektornya juga saat ini masih uptrend. Dan diinformasikan bahwa BlackRock dan investor asing masih akumulasi saham ini di bulan Januari. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,34% ke angka 6.862. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini masih bergerak naik dan sektornya juga saat ini masih uptrend. Dan diinformasikan bahwa BlackRock dan investor asing masih akumulasi saham ini di bulan Januari. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Inco. Inco hari ini naik 2% lebih ke harga 7.575. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Inco kembali mencoba untuk break resisten kuat di 7.500. Bisa kita perhatikan, resistennya sudah beberapa kali coba ditembus tapi memang masih gagal break. Tapi secara tren, walaupun gagal break resisten kuat 7.500, Inco trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Nah, setiap kali gagal break resisten 7.500, Inco turun mengatas garis support MA50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi satu minggu terakhir ini juga Inco sempat beberapa kali menyentuh garis MA50 tapi bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound. Jadi Inco apabila teman-teman sudah bersih beli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Apalagi sektor nikel saat ini memang trennya mulai bergerak naik. Dan garis MACD sebelumnya sideways saat ini juga telah mengarah ke atas. Dan hari ini kalau pemberitaan atau artikel bahwa BlackRock dan kawan-kawan borong saham Inco. Tersengat sentimen Tesla. Jika kita baca sekilas pemberitaannya, Inco saat ini memang sedang membangun pabrik bersama dengan Ford dan Huayu. Dan ada rumor bahwa ada kemungkinan masuknya Tesla, sehingga dapat memicu reaksi positif pada harga saham Inco. Tapi ingat ini masih rumor. Dan sekarang kita baca lebih lanjut untuk masalah BlackRock. Dari data Bloomberg bisa kita lihat BlackRock terpantau 10 kali mengakumulasi saham Vale Indonesia atau Inco. Dari sebelumnya di sekitar 62,52 juta lembar saham naik menjadi 66,21 juta saham pada tanggal 31 Januari. Jadi, selain akumulasi memang terlihat BlackRock sempat 3 kali menjual saham Inco. Tapi secara keseluruhan BlackRock masih akumulasi saham Inco ini. Dan selain BlackRock ada beberapa investor besar juga, ada Dimensional Fund Advisor, juga ada akumulasi, ada kredit juga ada akumulasi. Jadi ada beberapa investor asing yang akumulasi saham Inco di bulan Januari ini. Jadi selain akumulasi memang terlihat juga mereka ada menjual sahamnya. Jadi wajar ada jual dan beli, tapi secara keseluruhan masih akumulasi. Dan Bloomberg menyematkan rekomendasi beli, sedangkan 8 lainnya menyarankan tahan. Tapi target 1 tahun rata-rata 12 bulan ini cuma di sekitar 7.949. Jadi di sekitar harga 8.000. Sekarang kita coba lihat, apabila berhasil break, memang target berikutnya Inco itu di harga 8.000. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba break harga 8.000 juga Inco masih gagal break. Jadi targetnya lumayan dekat dengan harga saat ini. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, selama masih kuat di garis MA50, menurut saya Inco masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir terlihat memang melakukan distribusi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco untuk tren 1 minggu ke depan masih oke. Jadi walaupun ternyata gagal break harga 7.500 karena saat ini memang belum terkonfirmasi break, Inco masih ada potensi untuk bisa bertahan di garis MA50. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila dalam minggu ini terkonfirmasi Inco berhasil beli harga 7.500, bisa teman-teman coba entry dengan target terdekat di 7.800 sampai 8.000 untuk target take profitnya. Atau apabila ternyata besok Inco masih gagal break
resisten 7.500, teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 7.250 untuk entry-nya. Karena beberapa kali setelah gagal break garis EMA 50, garis resisten 7.500, Inco setiap kali menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan coba analisa temannya yaitu Antam. Bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke 2.370. Dan secara tren bisa kita lihat Antam dalam beberapa minggu terakhir ini trennya masih bergerak uptrend. Jadi setelah berhasil break garis EMA 150 bisa kita lihat Antam terus bergerak naik. Dan satu minggu terakhir memang terlihat mulai sideways, tapi sideways hanya sementara dan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Dan garis EMA 50 sebelumnya berada di bawah, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi Antam juga masih sangat layak untuk di hold saat ini. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, Antam bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 2000 atau malah di bawahnya. Jadi bisa trailing stop di harga 2200 atau di garis EMA 50 yang saat ini di 2120. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan hari ini distribusi, tapi secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham Antam. Jadi Antam juga saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 2400, apabila berhasil break baru target berikutnya itu di 2500. Dan berikutnya MDKA, jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik menyentuh resisten psikologisnya di harga 5000. Hari ini MDKA juga naik 1% lebih, tapi terlihat masih belum berhasil naik di atas resisten 4800. Tapi secara tren MDKA juga trennya masih bergerak uptrend. Jadi sempat berada di bawah garis EMA 50 150, satu berhasil rebound, setelah berhasil break garis EMA 50 150 kembali bisa kita lihat MDKA terus bergerak naik juga. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini terlihat mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary juga terlihat asing masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Dan dari broker summary pun terlihat ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk MDKA, apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil naik data harga 4.800, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di 4.900 sampai harga 5.000. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila MDKA ternyata masih kesulitan untuk break resisten psikologis ini. Dan apabila ternyata gagal break atau naik data 4.800, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 4.500 sampai 4.550 untuk entry-nya. Karena apabila gagal break, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk bergerak turun menuju 4.500 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 4.440. Tapi walaupun bergerak turun, selama masih kode garis EMA 50, saat MDKA masih sangat layak untuk hold karena masih ada potensi untuk kembali rebound dan melanjutkan kenaikan. Selanjutnya saya akan analisis saham Harum yang hari Minggu kemarin memang baru saya analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 50. Jadi Harum saat ini bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150 kembali. Dan sebelumnya sempat berusaha untuk break, ternyata gagal break, turun ke garis EMA 50 bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 1685. Jadi sebelumnya saya sarankan untuk pantau saham Harum karena apabila berhasil rebound dari garis EMA 50 menarik untuk kita entry. Bisa swing trade apabila gagal break garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan saat ini Harum mencoba untuk break resisten kuat EMA 150. Apabila berhasil break, Harum juga berpotensi mengikuti teman-temannya untuk mulai bergerak uptrend. Dengan target berikutnya apabila berhasil break garis EMA 150 ini di 1800 sampai 1850. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik.
Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun cuma 0,86% terlihat ada akumulasi dan asing juga masih terus masuk akumulasi saham Harum. Jadi Harum masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat beli di sekitar garis EMA 50 masih bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi minggu ini Harum berhasil break garis EMA 150. Jadi bisa entry dengan target terdekat di 1800 sampai garis resisten berikutnya di 1850. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi sektor nikel saat ini memang trennya bisa kita lihat mulai bergerak uptrend sehingga sangat layak untuk di hold apalagi teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.